Atas. Kita nggak punya anak buah yang penting. Lagi berdua. Lagi mungkin bisa berdiri. Oh iya. Ada yang sudah berhasil? Belum? Masih berusaha. Oh, saya yang baca. Baik. Ketika menara kalian goyah atau roboh, bagaimana perasaan kalian dan apa reaksi pertama yang muncul dalam diri atau kelompok? Apakah ada rasa frustasi, putus asa, ingin menyalahkan, atau justru semangat untuk segera mencari solusi dan ceritakan bagaimana emosi-emosi itu mempengaruhi langkah kalian berikutnya? Monggo dijawab. Ekspresi pertama dari kelompok kami adalah teriak. Setelah teriak, tetapi kami masih terus coba lagi, tidak akan menyerah. Tapi walaupun nggak menyerah, akhirnya nggak jadi juga. Gagal ya, Terus, tapi tetap tidak menyerah. Kalaupun waktunya ada, coba lagi. bagus sekali, luar biasa. Di tempat tepuk tangan untuk kelompok berapa ibu? Kelompok 1. Baik, berikutnya. Maju ya, apalagi suntikan mic ini. Anak ngintip alias keberpaling. Bismillahirrahmanirrahim. Pujian. Perkenalan dulu Bapak. Oh iya, perkenalkan sudah kenal semua ya? Oh belum Bu ya? Perkenalkan yang paling ganteng di depan ini nama saya Sudar, asal Python, ngajarnya di Sukapura. Ya, jadi saya memang suka berpura-pura, pura-pura suka. Sudah saja ya. Jangan lanjutannya. Enggak ada, sudah top itu. Iya. Pujian, ya. Pujian ini kata ibu tadi betul disampaikan bahwa kadang-kadang pujian itu bisa membunuh seseorang. Ya, contohnya saya bilang ke Bu, saya itu cantik sekali. Nanti kalau terbuai, terbunuh dia. Tapi kalau dia semakin langsung saya bacakan pujian yang di bawahnya. Global dan fokus pada seorang. Kamu hebat. Seperti anak kita berkata, kamu hebat. Semangat betul itu. Tapi kalau kamu betah hebat kamu ada. Dukungan spesifik dan fokus pada perilakumu. Kamu sudah bekerja keras, nak. Kamu layak dapat prestasi. Semangat. Mantap. Nah, untuk yang kemudian orang dewasa sebagai subjek, ya kita sebagai guru ini, ibu atau bapak bangga padamu, nak, karena kamu hebat. Ya. Terus dukungan anak sebagai subjek, kamu pasti bangga pada dirimu karena kamu hebat sekali. Begitu. Terus selanjutnya orang dewasa sebagai yang mengontrol, bapak atau ibu, ya guru juga. Bapak ibu senang kamu mau dengar nasihat kami. Nah, itu biasanya gurunya mari kereng semuanya baru ngomong itu. Sesudah itu memberikan sebuah kepercayaan. Ibu bapak percaya sama kamu bisa belajar dari kesalahan ini ketika anak mengalami kegagalan pastinya. Ketika ikut lomba olimpiade terus gagal, kita motivasi dengan seperti itu ya. Terus selanjutnya yang pujian fokus pada kesempurnaan hasil. Wah, suaramu merdu sekali seperti Bu Citra tadi itu. Apalagi membawakan sebuah dangdut sip itu. Ya, goyang brand. Fokus pada usaha dan progres ya. Kamu sudah berlatih sangat keras. Misalnya anak-anak sudah
artinya sudah setiap hari belajar untuk menghadapi Olimpiade, kita berikan support ya. Kamu sudah berlatih sangat keras, kamu pasti bisa, supaya tambah semangat lagi. Seperti ibu-ibu yang ada di depan, semangat melihat laptopnya, semangat. Kemudian lagi menjadi takut berbuat salah. Kami memang anak patuh, tidak pernah mengecewakan ibu. Jadi itu apa ya, memberikan sebuah dukungan yang kuat supaya anak tambah stabil. Mendorong keberanian. Ya, seperti kalau di belakang tadi ada yang ngaku yang 9, ini berani begini. Mendorong keberanian. Semua yang belajar semua yang belajar sepeda pasti pernah jatuh. Ayo coba terus. Ya walaupun geger terus. Ya seperti Pak Andika. Ya naik ke atas gulung-gulung terus di sepeda 7 itu. Ya walaupun jatuh tetap semangat ya. Karena ini berlalu. Oke, terima kasih. Bapak jangan pergi dulu Bapak. Ada pertanyaan sedikit. Siap Bu, siap. Apa Dari pujian dan rekuman tadi. Ya siap. Kira-kira kenapa ya pujian ini kok bisa membunuh karakter siswa atau peserta didik kita? Membunuh karakter, ya kadang-kala begini, pujian itu bisa jadi ya memberikan sebuah kebanggaan anak, sehingga anak itu kadang melampaui batas. Kadang seperti kita kadang dipuji kan agak sedikit sombong, ria. Apalagi kalau cewek dipuji terus, aku pengen apalagi dikasih yang merah Bu. Nah, yang merah itu membahayakan. Sehingga apa? Kontrol kita akhirnya tidak stabil, lupa diri akhirnya. Dari situlah akhirnya bisa jatuh. Betul. Terima kasih Bapak. Ya, tepuk tangan dulu. Saat menyelesaikan suatu soal cenderung untuk memilih yang lebih mudah. Jadi cari aman ibaratnya Bapak. Oke. Kemudian demi mempertahankan pujian itu, murid tidak mau mengambil resiko, takut melakukan kesalahan, mengalami penurunan motivasi. Sebaliknya, murid yang mendapat dukungan cenderung lebih berani mengambil resiko. Oke. Kemudian dan tidak takut salah tentunya. Mereka yang terdorong untuk mencoba hal yang baru berupaya untuk berkontribusi dan memiliki motivasi yang jauh lebih baik. Maka Bapak bisa dipahami? Oke, matur nuwun Bapak, saya lanjutkan ya. Siap murid-murid? Ya, siap. Siap. Bu. Kalau saya tangkap tadi kita memberikan apresiasi, koreksi, dan apresiasi kembali. Baik. Kenapa kalian sedih? Kalah ya lomba futsalnya? Kalah saya. Monggo. Ya ini Bu dorong-dorongan deh Bu sama Bu. Gak apa-apa, monggo lewat. Kita tidak boleh sedih. Kemarin kekalahan kemarin bukan berarti kita gagal. Ya, itu kegagalan yang tertunda. Gitu. Jadi kita harus semangat lagi. Kemarin itu kegagalan bukan hal yang kita sudah tidak bisa bertanding lagi. Benti Bu, benti pipis. Itu kapten, benti. Misal ya Pak, saya Pak. Mana kereta kamu? Baik, serius menjiwai Pak, menjiwai. Sedih nggak gitu loh. Oke. Baik, Pak Wafi sebagai kapten, kita memang kemarin kalah ikut lomba futsal bertanding dengan sekolah Kerjengan 1. Gak apa-apa, kekalahan itu bukan berarti kita gagal, bukan berarti kita tidak bisa. Itu hanya kemenangan yang tertunda. Coba kita koreksi kembali, kenapa kita bisa kalah? Ini Bu pipis Bu, ini pipis itu. Iya, kemarin salah satu teman kita gagal fokus. Kebetulan, iya, yang ini gagal fokus karena yang nonton pacarnya, sehingga bal bisa masuk dengan bola bisa masuk dengan mudah. Gak apa-apa. Ikel itu yang pertama kita kurang kompak. Nah, susah sampai boboan. Ya. Ini gara-gara kebelisik saya, kebelisik ya tutup. Nah, oke. Sekarang mari kita sepakat dari kekurangan kita kemarin, yuk kita tunjukkan di pertandingan berikutnya. Kita harus lebih kompak. Cekimo
angan-angan. Ini kejadian kami dari kelompok 7. Monggo Kak Efron. Kami coba untuk mempraktekkan real kejadian yang biasa kita temukan di dalam kelas. Anggap saja ini suatu diskusi atau suatu presentasi yang biasa dilakukan oleh siswa. Kita tahu siswa kita, terutama siswa di daerah pedalaman, cenderung anaknya itu malu dan tidak percaya diri. Apalagi untuk presentasi itu sangat di luar ekspektasi lah ya. Kadang maju aja ngapain Bu? Mau apa Bu? Jadi anggap saja ini anak-anak yang low gitu ya. Low. Ngerti low Mas? Ya. Acting anak low. Ya. Oke. Nah Efron silahkan presentasikan. Perkenalkan part of body atau bagian-bagian tubuhmu. Bisa digilid Pak sampai. Mohon maaf barusan saya dari belakang. Ini mungkin salah satu bentuk keluhan yang dimaksud oleh Olivia. Muridnya kan lo. Ya, lo. Alasannya kan macam-macam biasanya kalau anak yang dulu ya. Hanya dari belakang atau ganti dan artian di ini. Tapi tetap bisa ini. Apa tadi kita mau Jelaskan bagian-bagian tubuhmu menggunakan bahasa Inggris. Oke. Gak usah digilid. Bisa jadi kalau lo nya gini nanti yang berarti harus salah. Skill. Gak usah ketawa, Mufid tahu. Kalian bilang sama tahu. Ayo. Belum tentu bisa. Dibantu, Efron dibantu. Nah, teman-teman kita tolong dibantu. Biar kita sama-sama tahu. Cetak. Attention please, be serious, okay? Yes. Ya, kalau ada yes, no itu omongan anak saya pasti. Kalau tak yes, no Bu Guru, oke, gitu ya. Ayo lanjut. Lanjut. Rambut bahasa Inggrisnya benar Mufid, benar. Nah, kalau ini mesti. Oke, hasil diskusi kalian hari ini di kelompok tadi Ibu sudah memperhatikan dari awal, ya. Jadi Bu Guru tidak hanya menilai hasil yang kalian tampilkan, tapi selama proses belajar itu sendiri. Nah, Ibu Guru tadi lihat tadi Efron keluar masuk kelas kemana. Nah, kemudian Mufid itu menunduk terus. Ternyata dilihat di bawah ada HP. Nah, kita sudah sepakat ya, tidak boleh ada HP di dalam kelas. Nah, kalian ini sebenarnya potensinya adalah anak-anak yang rajin. Masuk sekolah saja sudah rajin. Nah, masuk sekolah itu kalau menurut Bu Guru untuk anak-anak sehebat kalian itu sudah amazing ya. Ya, yang pentingnya nunggu gitu. Ya, kadang ada yang moro-moro Bu, Assalamualaikum, saya hari ini tidak masuk. Kemana nak? Mancet. Oh ya, apa ya? Tulisan Mufid bagus tadi saya lihat, ya. Presentasinya tadi bagus, pemahamannya Wahyono tadi bagus, cara menjelaskannya sangat jelas dan detail, ya, hingga cuma butuh waktu 1 menit. Kemudian
Kemudian untuk itu teknik penyampaian kelompok ini sudah sangat menarik, tapi ada tapinya ya. Kalian harus lebih komunikatif dengan kelompok lain. Ya, jangan seperti robot menyampaikannya bagian-bagian tubuh, 1, hand, 2. Nah, jadi harus komunikatif, jangan seperti robot. Be confidence. Apa confidence itu? Ya, PD bagus. Nah, di sini ya terakhir Bapak dan Ibu guru sampaikan ya, presentasi kalian hari ini sudah cukup menurut Ibu ya, karena di sini kita akan belajar bersama, jadi jangan khawatir. Bapak Ibu guru siap untuk memberikan dukungan, baik itu secara material, misalnya kalian butuh spidol, butuh pensil, kemudian dukungan berupa moral yang kalian biasanya tak bisa guru, tidak bisa, kamu bisa, kalian hebat, kalian dilahirkan dengan potensi kalian sendiri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.